Jalan-jalan ke Semak Ternama. Di tengah jalan kaki terkilir. Yuk kita simak bersama kisah Tirta menuju hilir. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Ayunda Dewi, kelas 5 dari SD nomor 2 Werdi Buana. Hari ini saya akan berdongeng yang berjudul Kisah Tirta Menuju Hilir. Dongeng ini saya buat bersama ibu guru saya, Ibu Putu Sonia. Di sebuah gunung yang asri, dengan pepohonan yang rindang dan berhawa sejuk. Keluarlah air jernih dari sebuah mata air kecil. Air itu bernama Tirta. Suatu hari, Tirta berkata dengan riang, "Aku ingin melihat dunia." Lalu, Tirta mengalir dengan bebas dari hulu sungai, melewati batu-batu kecil dan pepohonan hutan. Cip, cip, cip. Seekor rusa datang minum dari alirannya. Segarnya. Burung-burung berterbangan di atasnya. Cuy, cuy, cuy. Tirta merasa sangat bahagia. Aku bisa membantu banyak makhluk hidup, katanya. Tirta terus mengalir hingga sampai di sebuah desa. Di tepi sungai, beberapa anak sedang bermain. "Hai!" sapa Tirta dengan gembira. Anak-anak itu sedang makan makanan ringan dengan lahap. Nyom 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 nyom. Lalu satu anak berkata, "Buang saja sampahnya ke sungai." Plup. Bungkus plastik jatuh ke dalam air. Hari demi hari, semakin banyak sampah yang masuk ke dalam sungai. Bagaikan peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sampah kecil yang terus-menerus masuk, kini bisa menjadi bencana besar. Air yang awalnya jernih, kini menjadi keruh seperti kopi susu. Tiba-tiba, seekor ikan tua muncul ke permukaan. "Tirta, aku sulit bernapas." Wajah ikan tua itu pucat bagai bulan kesiangan. Melihat itu, hati Tirta sedih bagai langit tanpa pelangi. Tirta berkata lirih, "Ikan tua, maafkan aku. Aku ingin tetap bersih, tetapi aku tidak bisa menolak sampah yang dibuang manusia." Ikan tua menjawab dengan suara yang lemah, "Bukan salahmu, Tirta. Kau telah memberi kami kehidupan." Ia berkata lagi, "Dulu airmu
jernih sekali. Kami dapat bermain dengan bebas. Anak-anakku bermain di antara batu sungai. Mendengar itu, Tirta hampir menangis. Aku juga merindukan masa itu. Ikan tua berbisik dengan pelan. Tirta, jika airmu terus kotor, mungkin kami tidak bisa hidup di sini lagi. Hari demi hari, keadaan sungai semakin parah. Air semakin hitam, bau menyengat kemana-mana. Ikan-ikan berenang panik. Burung-burung mulai menjauh. Tirta merasa tubuhnya semakin lemah. Aku tidak kuat lagi. Tirta merasa sungai ini seperti ibu pertiwi yang sedang menangis. Lalu seolah-olah bumi pun ikut bersedih. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas intan yang terkenang. Sungai yang dulu penuh kehidupan, kini hampir mati. Tiba-tiba seorang anak bernama Putu datang ke sungai. Ia terkejut melihat keadaan sungai. Tiba-tiba Putu teringat oleh ajaran Trihita Karana. Salah satunya Palmahan, mengajarkan bahwa manusia harus hidup rukun dengan sesama alam. Sungai ini sakit, katanya. Putu berlari cepat kijang di padang rumput. Ia memanggil teman-temannya. Ayo cepat, sungai kita harus diselamatkan. Mereka membawa karung. Plastik diangkat, sampah botol-botol dikumpulkan, sampah dedaunan dibersihkan. Melihat Putu bekerja, teman-teman Putu akan membantu. Karena mereka percaya pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Semakin lama, semakin banyak sampah yang diangkat dari sungai. Air pun kembali mengalir dengan jernih. Tirta merasa tubuhnya semakin bebas. Perlahan-lahan, air pun kembali jernih. Yeay! Teriak Tirta. Aku bebas! Teman-temanku bisa berenang lagi. Ikan tua meloncat dengan riang. Tirta, airmu jernih lagi. Burung-burung mulai berterbangan di atasnya. Cuit, cuit, cuit. Tirta berkata penuh syukur. Terima kasih Putu, terima kasih anak-anak.
pun terus mengalir. Hingga akhirnya Tirta sampai di rumah terakhirnya, di lautan yang luas. Baiklah teman-teman, itulah tadi kisah Tirta menuju hilir. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Santi, 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 Om.